Semua, wah senang sekali saya Lailatul Niam kembali menjumpai Anda nih dalam program Bincang Tribunlombok.com hari ini. Nah Tribuners, kalau kita mendengar kata Indosat, mungkin Tribuners ini sudah tidak asing lagi, dan ini salah satu penyedia layanan jaringan prabayar di Indonesia yang sangat populer, dan sepertinya kita harus tahu gitu, ini jaringan prabayar ini kelebihannya dibanding dengan yang lain itu seperti apa. Dan hadir di sini untuk membahas itu narasumber saya ada Ibu Elni Wijaya, Head of Circle Java Indosat Ooredoo Hutchison, dan juga Bapak Julandi George Franciscus ini sebagai Head of Region Bali Nusra Indosat Ooredoo Hutchison. Selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih loh sudah hadir di Tribun Lombok. Selamat siang juga untuk Tribuners. Tribuners. Nih, Bapak Ibu, Pak Jula dan Ibu Elni, kalau saya dengar Indosat ini sudah melakukan ekspansi besar-besaran di wilayah Bali Nusra. Mungkin bisa diceritakan sejauh mana ekspansi, dalam bentuk ekspansi seperti apa? Siapa? Ibu? Saya? Oke. Baik. Jadi betul, awalnya Bali Nusra itu ekspansi dimulai di bulan Juli tahun 2023. Oke, tahun lalu. Nah, hal ini melihat keseriusan kami di Indosat untuk mengembangkan Indonesia di bagian timur. Nah, khususnya di Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Ya. Pada saat ini, kalau bisa saya update, jadi kuartal 1 tahun 2023 dibandingkan tahun 2024, itu traffic kita growth sebesar 34%. Ya. Cukup banyak. Cukup banyak. Kemudian pelanggan kita meningkat hingga 16,8%. Jadi cukup besar, dan BTS kita atau site itu sebesar 36%. Oke. Mungkin ada yang menutup BTS itu, BTS ini ya? BTS itu pemancar atau site. Pemancar. Sehingga coverage atau jangkauan kita makin luas. Oke. Nah, khusus untuk mungkin saya sedikit informasikan Nusa Tenggara. Oke, nah, Nusa Tenggara itu kan Bali dan Nusra. Nah, untuk Nusa Tenggara sendiri, kita itu coveragenya atau jangkauannya itu menjangkau populasi sudah mencapai 84%. Hampir menyentuh keseluruhan wilayah Nusa Tenggara. Nusa Tenggara. Kemudian untuk traffic datanya di dalam Nusa Tenggara itu sampai 82%. Oke. Kemudian BTS-nya kita meningkat hingga 700 tambahan. Jadi total sekarang udah 1.400. Oke. Ini yang bagus-bagusnya deh. Namun dengan coverage tersebut tidak akan ada gunanya bila tidak ada toko-toko atau outlet yang menjual atau menginformasikan produk kita. Tentu. Nah, saat ini di Nusa Tenggara sendiri kita sudah punya 4.700 dan itu tersebar di 300 kecamatan. Nah, mungkin ada yang menarik nih Mbak Niam. Gimana tuh? Di Nusa Tenggara terbagi atas Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur itu coverage populasi kita 89% dan di Nusa Tenggara Timur itu 86%. Nusa Tenggara Barat 86%. 89. Oke. Nusa Tenggara Timur 86%. Nah, di Kupang 100%, Mbak. Di Kupang 100%? Timur. Yes, itu 100% coverage kita. Oke. Kemudian untuk traffic data, memang di NTB 46%. Di NTT Mbak tahu berapa? Berapa? 150%. Jadi memang animo dan antusiasme Nusa Tenggara Barat dan Timur itu besar, terutama di Timur juga. Yeah. Dan kebanyakan dia menggunakan TikTok, Instagram, YouTube, kayak gitu. Sosial media sekarang sedang boom digunakan oleh masyarakat. Jadi tidak benar kalau dibilang di pedesaan dan di rural itu tidak ada yang menggunakan internet. Mereka gunakan itu. Terutama juga bisa memasarkan produknya, berteman dan bersosialisasi. Kebutuhan udah jadinya. Nah, sedangkan untuk BTS sendiri kalau kita bagi rata 1.400, itu Nusa Tenggara Barat sekitar 800 dan Nusa Tenggara Timur sekitar 640. Oke. Nah, hal ini yang membuat kami percaya bahwa pengembangan ini tidak hanya sampai di sini saja. Karena apa, Mbak? Yang lucunya, kita tuh menjual barang itu kita mengajak pengusaha-pengusaha lokal. Jadi bayangkan sekarang ada 130 pengusaha lokal, di mana di bawahnya dia menghandle lebih dari 12.000 toko-toko kecil, dan sekarang mereka menikmati keuntungan juga di situ. Karena apa? Biasanya kan kalau ada telco itu ada satu di daerah ini, dia ngambil distributor dari Jakarta terus suruh nyebar. Kalau ini enggak. Makanya kita lebih suka tuh dengan memberdayakan orang-orang lokal. Jadi kemanfaatannya itu terasa nyata. Betul. Jadi kan di Indosat kita bilang memberdayakan masyarakat Indonesia. Jadi tidak hanya Indosat sebagai perusahaan, tapi masyarakat di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
Makanya saya juga baru 1,5 bulan di Bali Nusra, tapi saya so excited So untuk excited. mendekati komunitas dan orang-orang ini. Kayak gitu loh Mbak. Kira-kira gitu Mbak Nia. Oke, ini karena kesempatannya untuk mengcover hingga 100% itu masih ada loh. Masih ada. Betul, betul. Kira-kira dalam rangka berapa lama supaya bisa 100% kayak di NTT tadi? Oke. Kalau di NTB ya, Iya. animo Jadi, itu seperti apa sebenarnya untuk Indosat di NTB? cukup besar karena para sosial media, orang-orang yang lewat sosial media melakukan promosi ataupun berteman itu di NTB cukup agresif. Ya. Sampai kita ada kampung digital di Nusa Tenggara Barat ini. Oke. Itu menunjukkan memang Nusa Tenggara Barat itu sangat melek internet. Ya. Nah, sebenarnya bukan kami tidak mau 100%, tapi dengan ada keadaan saat ini, kami itu harus lebih agresif itu mendekati para komunitas dan pengusaha lokal. Bila itu sudah cukup agresif dan mencapai, saya rasa tinggal masalah waktu aja kita buat 100%. Oke. Karena saat ini baru sedikit. Oke. Ya kan kita perlu mereka untuk hal itu. Kira-kira NTB kan gitu tadi Mbak Nia. baru 46 Apanya? di NTB. Apanya nih? Jangan 46% ya. Enggak, kalau traffic data 46, tapi kalau network kita di NTB udah hampir 90%. Hampir 90%. Cuman outlet ataupun pengusaha lokal yang memperbesar kita itu masih kurang. Saat ini kan kita cuma 130. Kami mau Masih tuh kurang lah tuh. masih kami mau tuh sekitar 150 sampai 200. Outlet baru 12.000. Keindahan Indonesia di Nusa Tenggara Barat dan Timur itu paling nggak mesti ada 25.000. Baru di jauh. situ masih jauh. Masih jauh. Itu yang kita harus Oke. kembangkan dulu. Hmm. Kira-kira Ini gitu. tadi saya menarik di jawabannya Pak Jula. Kenapa harus memberdayakan warga lokal? Kenapa tidak memfokuskan satu saja? Kemudian disebut, kenapa harus warga lokal yang dilibatkan? Oke. Saya jawab juga lah. Mungkin Ibu. aku yang Oh iya, bisa boleh, jawab, boleh, ya. Bu. Lalu. Tadi menyambung dengan apa yang dikatakan Pak Jula, Uh-uh. bahwa Indosat ini kan sangat committed ya untuk pengembangan jaringan. Dan tentunya kita ingin bertumbuh, apa yang kita berikan itu bermanfaat juga untuk Oke. masyarakat setempat. Dan oleh sebab itu kita ingin mengajak masyarakat setempat yang memang sudah mengetahui kultur budaya setempat, dan kita ingin lebih mendekatkan kepada masyarakat setempat, society seperti itu. Jadi dekat ya dengan proximity. Artinya kita ingin bertumbuh bersama-sama dengan masyarakat. Jadi dari kita untuk kita. Yang tadi dikatakan oleh Pak Jula, bahwa kita site-nya itu sudah hampir 90%. Tetapi yang perlu kita bawahi di sini adalah kita subscribernya masih kurang. Jauh lah Mas, kalau dibandingkan dengan kompetitor sesama telco yang udah lebih duluan daripada kita. Tetapi kita tetap optimis bahwa kesempatan untuk berkembang itu masih sangat besar, terutama di NTB, yang dimana utamanya adalah area rural yang belum terjangkau. Nah, kami percaya bagaimana cara kami untuk meningkatkan jumlah subscriber itu dengan melalui outlet, jaringan outlet. Jadi strategi kami adalah membangun mini distributor yang dekat dengan society tadi, melalui seperti kayak desa. Jadi nanti pendekatan kita adalah komunikasi melalui kepala desa. Kepala desa ini yang akan menjadi PIC seperti itu, untuk kepanjangan tangan kita untuk mengedukasi penduduk setempat dan bagaimana cara mereka mereload ya. Jadi kalau misal pulsa udah habis, bagaimana mereka untuk mereload, dan tentunya akan ada profit yang bukan kita ambil semuanya untuk Indosat, tapi juga kita kembalikan sebagiannya itu untuk masyarakat. Dan mereka bisa pergunakan dana itu untuk membangun desa itu sendiri seperti itu. Nah, untuk rencana kami dimulai bulan Mei ke depan, kita akan secara agresif begitu ya untuk mengaktifasi desa-desa yang ada di rural, supaya mereka juga bisa melek mata terhadap teknologi. Jadi perekonomian digital yang sudah digaung-gaungkan saat ini di pemerintah Indonesia, mau nggak mau itu akan terjadi. Jadi kita tidak ingin Indonesia terlambat dalam hal itu. Oke, jadi artinya ini Indosat ini langsung terjun ke masyarakat yang memang masih tertinggal jauh di luar jaringan itu ya, untuk bisa memaparkan lah istilahnya, memaparkan jaringan melalui Indosat. Dan kadang-kadang juga subscriber itu maksudnya adalah pengguna ya atau pelanggan. Ya. Oke. Ya, dan juga kadang-kadang gini, di daerah kami kemarin ke desa Matubesi.
ya kami sedikitlah melakukan bukan corporate social responsibility. Jadi kami menyumbang ya ada alat kebersihan tempat sampah dan lain-lain yang kami branding di situ. Menarik programnya. Ya, dan mereka itu sebenarnya ada coverage kami itu dari sebelumnya udah ada, cuman karena ketidaktahuan. Yeah. Dan itu aja kita sudah bisa aktivasi ratusan kartu untuk menggunakan produk kami. Ya, dan itu tanpa merasa terbebani gitu untuk mereka. Dan hal-hal seperti ini ke komunitas-komunitas ini yang kita perlu bangun juga selain outlet-outlet yang Ibu Elni tadi bilang. Oke. Kayak gitu loh. Oke, ini kan Indosat bersaing dengan sejumlah provider lain ya. Mungkin kalau boleh tahu, sehingga Indosat ini lebih bisa dikenal oleh banyak orang, bisa diterima juga oleh semua kalangan. Apa kelebihan yang ditawarkan dari Indosat dibanding dengan yang lain? Kelebihannya lah. Oke, saya bisa jawab. Oke, boleh Ibu boleh Elni. menambahkan. Jadi Indosat itu jaringannya seperti tadi udah dikemukakan sudah hampir 90%, kan tinggal 10% lagi ya gapnya. Dan kami menawarkan paket program yang sangat terjangkau, affordable. Dan seperti yang diketahui Mbak, kemarin campaign Ramadan kita double kuota dengan harga yang terjangkau. Jadi artinya ini best buy untuk masyarakat. Kemudian kalau misalnya mereka sudah itu kan karena kemarin paket Ramadan dan khusus di area NTB paket kuota double kuota Ramadan tadi itu akan diperpanjang sampai 31 Mei dan selanjutnya kita akan perpanjang lagi. Cuman mungkin kita belum bisa confirm, tapi yang jelas the idea is kalau mereka sudah menjadi subscriber atau jadi pelanggan kita, mereka ingin reload itu kita kasih tambahan yang paket yang sama dengan tambahan kuota dan harga yang sama. Jadi istilahnya kita ingin masyarakat maju bersama-sama seperti itu Mbak. Ya, jadi kalau bisa saya double untung ya. Iya, dapat untung. Jadi kita percaya ya, pertama adalah menyiapkan produk atau paket yang kayak Ibu Elni bilang namanya ramah kantong. Ramah kantong. Ya, itu satu. Terus kedua adalah yang saya percaya sekali adalah dengan kami membawa orang-orang lokal, pengusaha lokal untuk bangun komunitas maupun pelanggan di daerah tersebut, mereka akan jauh lebih setia dengan kami dibandingkan yang lain. Setuju. Jadi strategi lebih ke arah itu. Jadi kami bukan yang hanya promo-promo dan segala macam, tapi kami go to the grassroots, ke lapangan, masuk ke komunitas itu dan face to face untuk membina relationship ke mereka. Makanya kedekatan itu dibuat dari program tadi itu. Mbak Nia. Jadi tidak perlu lagi menawarkan produk ini yang saya tawarkan, tapi memang kedekatan itu yang itu dia. Dari jaringannya sendiri sama masyarakat. Iya. Makanya UMKM dengan lewat dia menjadi distributor kecil tadi, itu yang membuat mereka jadi lebih loyal lah dengan kita. Kalau gitu sasarannya yang didekati itu semana? Siapa aja yang diberdayakan itu? Apakah semua kalangan? Tentu saja tidak. Siapa? Kalau saya bilang sih hampir semua kalangan. Semua kalangan bisa? Iya, karena kami tidak melihat strata atau segmen tertentu. Kami memang menyikat atau go to that area itu memang semua kalangan. Karena kami masih baru itu pertama. Terus kedua adalah tujuan kami yang memberdayakan masyarakat Indonesia. Kalaupun ada nanti segmentasi lebih ke arah yang suka musik nanti ke M3, yang suka gaming nanti ke 3, itu hal biasa. Tapi kita nggak ada tedeng aling-aling, semua kita berdayakan. Itu yang makanya saya bilang saya semua excited. Semua bisa dijangkau. Exactly, Mbak. Kayak gitu kira-kira Mbak Nia. Oke, Ibu Elni ada tambahan? Tadi maksudnya yang Ibu tanyakan itu adalah maksudnya subscribernya atau yang menjadi mitra bisnis? Bisa menjadi mitra bisnis yang dijangkau, yang diberdayakan tadi. Untuk memperluas jaringan. Berarti artinya siapa sih calon yang mitra cocok untuk menjadi mitra bisnis sebagai kayak mini distributor kami? Yang jelas adalah pengusaha lokal yang memang dia adalah entrepreneur, artinya dia memang sudah menguasai keadaan setempat, udah tahu kultur, budaya, kearifan lokal, itu sebagai syarat utama. Dan yang kedua, bersama-sama mau membangun outlet tadi, jaringan outlet bersama-sama, karena jaringan outlet kan kami belum punya. Jadi artinya tumbuh bareng seperti itu. Dan tentunya yang kita harapkan lokasi dari mini distributor tadi di proximity jalan utama misalnya, yang lebih gampang terjangkau, yang dimana misal idealis sih saya pikir salah satu contoh pompa bensin itu bisa salah satu tempat yang cocok untuk jadi mini distributor tadi. Karena semua orang kan pasti
akan isi bensin, jarak yang misalnya kayak tadi di Atambua, density outletnya perumahan society ada di sini, tapi bridging along the way itu ada jalanan yang benar-benar nggak ada listrik atau apa, dan dia harus commute dari satu tempat ke tempat lain, dan itu pastinya membutuhkan akan berhenti untuk mengisi bensin. Jadi trafficnya itu lebih terjangkau, proximity gitu, Mbak. Makasih. Oke. Wah, ini menarik ya bahasan tentang Indosat yang mengekspansi seluruh wilayah. Oke, yang mengekspansi seluruh wilayah di Bali Nusra. Ini menarik, mungkin di luaran sana Tribuners barangkali ingin menjadi mitra Indosat. Ya, ada itu. syarat dan caranya tidak? Atau ada ketentuan-ketentuan kriteria untuk bisa menjadi mitra Indosat? Ibu? Siapa coba? Okay. Pak Jola silakan. Baik, kami nanti itu punya website yang bisa diakses untuk menjadi. Websitenya apa? Saya lupa namanya, tapi nanti. Nanti ditaruhin di sini ya? Iya, nanti tolong ditaruh aja di sini. Nanti di sini teman-teman. Nah, di website itu ada syarat-syarat dan ketentuan. Oke. Kemudian apa yang bisa didapat benefitnya, kemudian ada perhitungan untung rugi kalau menjadi partner kami dalam beberapa periode. Kita ada semua itu sih. Ada pertimbangan. Tapi yang kami pentingkan sebenarnya pada dasarnya adalah tumbuh bersama dan dia mengenal daerah tersebut, yang seperti Ibu Elni tadi bilang. Yeah. Karena kalau pada dasarnya nanti mereka ini mau jadi partner tapi bukan yang hanya cari untung semata, ya agak sulit sebenarnya. Artinya untung bersama itu yang lebih kita utamakan. Seperti itu sih. Akhirnya tepat sasaran. Tepat sasaran. Dan saya mau menambahkan, modalnya itu tidak sampai ratusan juta menguras kantong. Artinya dia cukup menyediakan tempat yang visible, dekat dengan proximity. Jadi artinya customer traffic itu ada, bukan yang di dalam belusukan, karena kan kita menyediakan layanan purna jual juga. Dan investasinya terjangkau seperti itu. Mungkin saya tambah sedikit, selain dia poin distribusi, dia juga menyediakan pelayanan. Jadi kalau ada pelanggan mau ganti kartu, memperbaiki kartu, itu kita siapkan di situ. Jadi bayangkan sekarang, kita punya 130 di Nusa Tenggara. Itu tempat untuk distributor menyebarkan produksi dan untuk melayani pelanggan kami. Jadi tidak lagi hanya 20-30, tapi 130 bisa dibayangkan. Yang nantinya akan berkembang menjadi 150, 60, dan seterusnya. Memberikan kemudahan kepada pelanggan. Itu, karena pelayanan juga paling penting menurut saya. Setuju. Iya kan? Iya. Kayak gitu. Oke, ini kan memberikan kemudahan pada pelanggan. Ini ekspansinya besar-besaran. Sejauh mana ekspansi dan pertumbuhannya Indosat? Ya terlihat dari jumlah pemancar kami aja. Yang tadi cuma 700, sekarang sampai 1.400. Dan menurut kami investasi memberdayakan masyarakat Indonesia adalah hal yang paling penting. Bukan hanya menurut concernnya di sana ya. Tadi ada beberapa kalimat yang terus terulang, memberdayakan masyarakat Indonesia. Ya. Oke, lanjut Pak, nanti kita bahas. Menarik itu. Ya, jadi menurut kami itu memberdayakan masyarakat Indonesia itu, selain kami ke komunitas, ya seperti Ibu Elni bilang, pengusaha lokal di situ kami ingin kembangkan, berusaha lagi. Saat ini pengusaha lokal mungkin dia cuma punya warung, punya pom bensin dikit, tapi kami kembangkan lagi. Dan mereka itu sangat dekat dengan masyarakat di situ. Nah, itu yang membuat saya yakin bahwa ini tuh perkembangannya akan sangat pesat. Ya kan? Karena kita mendapat dukungan dari masyarakat sekitarnya. Jadi itu investasi paling besar menurut saya. Investasi relationship. Bukan hanya uang menurut saya. Kira-kira seperti itu. Oke, Bu Elni ada tambahan? Dari saya sih udah. Ya, hubungan kemasyarakatan lah itu istilahnya. Ini menarik, ada Pak Jula beberapa kali mengulang memberdayakan masyarakat Indonesia. Seolah-olah concernnya Indosat itu di sana. Iya. Melalui ekspansi jaringan tentunya. Iya, jadi betul. Memberdayakan Indonesia itu artinya betul. Yang seperti Anda bilang, itu tujuan utama Indonesia. Indosat. Dan itu menjadi objektif, visi, dan misi. Cuman kan masalahnya melalui apa? Melalui jaringan ekspansi jaringan internet. Oke, setelah jaringan internet, masa cuma taruh jaringan internet? No. Tapi apa? Membuat UMKM, UKM. Pengusaha lokal juga ikut berkembang. Ya. Nah, bagi saya adalah ekosistem ini adalah memberdayakan Indonesia. Karena bagi saya kalau memberdayakan Indonesia cuma taruh internet jaringan kurang lengkap ya rasanya. Nah, itulah yang menurut saya sangat berbeda dengan setengah-setengah lah itu. Telco lain. Itu dia. Wah, ini menarik ya teman-teman.
Ini di luar dari ini ya, boleh ya? Boleh. Oh, boleh. Ini kan tadi di belakang kamera nih teman-teman, kita sempat ngobrol-ngobrol sama Pak Jula dengan Bu Elni juga. Safarinya itu dari Bali sampai Nusa Tenggara itu melalui darat loh. Ya. Itu tujuannya apa? Kenapa tidak terbang aja langsung? Apakah apa yang mau dilihat gitu? Silakan Bu. Apa itu salah satu strategi? Oh iya, jadi ya pertanyaan yang sangat menarik Mbak. Saya bareng sebenarnya sama Pak Jula, baru bergabung kira-kira hampir 2 bulan. Oh baru? Iya, saya juga baru. Sebelumnya saya dari FMCG, yang memang saya sudah lumayan lah ya, istilahnya lumayan expert di bidang distribution gitu ya. Nah, istilahnya karena ini adalah industri yang baru bagi saya. Dan saya melihat di Bali Nusra ini agak quote unquote membutuhkan perhatian ekstra, dan di mana Pak Jula juga baru seperti saya, baru 2 bulan. Jadi saya ingin melihat apa sih opportunity yang ada, terutama yang di daerah belusukan. Kurang lebih kalau saya ngeliat dari internet, saya tahu daerah sana rural dan agak quote unquote terbelakang, infrastruktur juga baru dibangun. Dan kemudian Jokowi juga sudah mulai berkomitmen membangun bendungan, air bersih dan segala macam. Kemudian juga akan nanti masa depan di sana akan ada pembangunan pabrik seperti itu, karena terbesar ya nikel di sana. Dan saya melihat ini opportunity di samping wisata baharinya yang sangat luar biasa, yang menurut saya itu tidak bisa ya negara lain itu kalah lah dibanding dengan kalau alam kita kekuatan yang kita miliki. Nah, untuk itu makanya saya mengajak Pak Jula dan tim saya yang di sales and distribution untuk melakukan roadshow secara masif selama 3 minggu, karena saya tahu areanya itu kan cukup challenging, kepulauan yang tersebar, scattered ya, dibatasi dengan laut, dan saya tidak ingin menempuh perjalanan itu lewat banyak pesawat gitu. Jadi sebagian ya tentu kalau ke sana ada yang melalui pesawat, tapi sebagiannya lagi jalan darat. Karena kalau kita tidak melalui jalan darat, kita tuh nggak dapat feel-nya. Kita nggak pernah tahu situasi kondisi yang ada. Iya, kayak yang tadi saya bilang Mbak, villagernya terpopulasi di sini, lalu ada jalan. Nah sebenarnya di jalan itu banyak sekali hal menarik yang bisa kita jumpai. Contoh kalau nggak salah itu di area di TTS, yang kita ngelewatin jalan itu asli gelap, listrik juga terbatas di situ, dan saya cukup terenyuh ya melihat maksudnya warga sana terbelakang infrastruktur yang keadaan terbatas. Betul. Pada saat mereka mau membeli top up reload, mereka harus jalan lumayan jauh, ada sekitar berapa puluh kilometer lah. Dan itu kan tidak istilahnya consuming time. Sampai akhirnya kita ngobrol gitu, saya ngajak ngobrol dengan bapak itu, ternyata dia ingin gitu menjadi reseller kita yang tadi saya sebut downline. Akhirnya perjalanan itu kita langsung aktivasi 2 toko. Artinya kondisi konkret itu langsung ditemukan ketika melakukan perjalanan menyusuri ini. Ya, perjalanan yang cukup melelahkan itu lewat jalan darat dengan segala macam banyak tantangannya. Dan ternyata di jalan raya itu desanya di belakang. Jadi kebayangkan sekarang desa udah nggak perlu jauh-jauh lagi, harus naik ke kota lain untuk reload dan segala macam. Dan yang bapak tadi itu bisa mendapatkan profitnya karena dia menjadi reseller kita seperti itu. Ya, jadi kalau bisa saya tambah itu cukup ini sih. Jadi begitu dia selain satu susah melakukan reload, kedua dia juga ingin mengembangkan usahanya karena dia punya usaha kelontong sebenarnya. Nah pada saat kita dan Bu Elni itu turun dan menjadikan dia outlet, ibu ingat sampai dia cium tangan saya. Sama berterima kasihnya. Saking dia senangnya akhirnya ada jawaban seperti ini. Seperti itu. Jadi memang roadshow ini tiap pulau mungkin ada yang naik pesawat, kecuali Sumbawa sama Lombok tadi kita naik ferry. Jadi kita tuh dari Atambua, Kupang, TTU, TTS, Alor, kemudian Larantuka ke Ende, Nagekyo sampai Ende semuanya itu kita jalanin lewat darat. Dan memang jalannya cukup challenging. Istilahnya box S ya Bu ya? Iya, semuanya letter S, nggak ada yang letter I. Jadi yang menariknya adalah kita melihat opportunity sebenarnya. Ya kan?
Kita melihat opportunity dan kita mau grab opportunity itu langsung pada saat kita jalan. Dan juga menjadi strategi plan kita untuk mulai bulan Mei dan seterusnya untuk kita jalankan. Seperti itu. Oke, ini melihat situasi dan kondisi ke depan. Tadi kan sudah ada program-program memberdayakan masyarakat melalui menjadi distributor gitu kan. Mungkin dari bulan Mei akan ada gebrakan lagi. Gebrakan apa, Pak? Tadi yang desa. Yang tadi tuh. Desa. Ya, tentunya kita akan pergi agresif ke desa-desa, villagers, untuk menjadi PIC community. Kemudian juga ada program CSR kami di Sumbawa Besar. Kemudian ada juga ITU Conference di Bali yang akan jelaskan satu-satu itu apa, Pak? Itu dia. Jadi ITU Conference biar kita tidak puyeng di Tribun, ITU tidak puyeng. Conference itu yang cukup besar itu adalah sebenarnya itu asosiasi dari telco di bawah naungan PBB Union. Oke. Di situ nanti kami akan mencoba menginformasikan inovasi apa yang kami lakukan sehingga telco lain bisa ikut kerjasama dengan kami. Dan itu kita lakukan purely di Indonesia. Membentuk Dan itu sinergi. Sinergi dengan telco luar dengan kita untuk kemajuan Indonesia. Itu yang saya suka dari Indosat. Indonesia. Itu dia. Itu yang gebrakan. Tapi yang pasti kalau kita yang ke lapangan nanti kita akan masuk belusukan ke villagers atau desa-desa, mencari community PIC, kemudian kita memberikan informasi dan tambahan CSR lainnya. Seperti itu kira-kira Mbak. Oke, ada dari Mbak El. Ya, menambahkan apa yang Pak Jula barusan menyampaikan, tadi memberdayakan segala macam, esensi yang paling utamanya adalah mencerdaskan bangsa. Karena mau nggak mau teknologi itu udah pasti membawa berbagai macam informasi. Artinya mulai dari murid, dari anak SD, SMP sampai pekerja yang udah profesional, semua informasi itu didapat melalui internet. Bahkan kita udah nggak perlu susah payah lagi, ada ChatGPT segala macam. Jadi Indosat ini sangat berkomitmen mencerdaskan bangsa, ya salah satunya, dan yang keduanya adalah membangun masyarakat menuju perekonomian digital. Itu Mbak. Belum clear ini. Belum clear. Udah tanya lagi. Oh iya, kayak pertanyaannya ke Pak Jula. Mencerdaskan kehidupan bangsa, nilai Pancasila. Iya. Mesejahterakan masyarakat Indonesia. Tadi juga saya sempat tadi diceritakan tadi ada masyarakat yang sampai cium tangan saking berterima kasihnya. Karena Sapari tadi ada jaringan gitu. Bentuk yang lain mungkin peran Indosat mengekspansi jaringan ke seluruh wilayah Bali Nusra. Contoh konkretnya? Ya, kita sudah ada contoh konkretnya ya, sejauh mana peran Indosat untuk melakukan ekspansi gitu ya. Ya tentunya di luar yang tadi kita lakukan secara nyata, kita punya visi, ya Mbak Niam udah tahu, visi mengenai empower every Indonesian. Yang pertama itu adalah inisiasi program pelatihan pemasaran produk melalui media sosial bagi 100 pelaku UMKM di Desa Pagutan. Tapi ini sudah kita lakukan. Sudah dilakukan. Sudah atau sedang? Sudah dilakukan. Bahkan tadi juga ada salah satu ketua komunitinya datang dan dia bersaksi, bukan bersaksi, memberikan testimoni. Bersaksi juga nggak apa-apa. Memberikan testimoni bagaimana UMKM di situ berkembang. Bahkan di situ medsos, ada medsos yang untuk fashion, medsos untuk kuliner. Itu dilakukan. Nah, kemudian ada juga kita, yaitu kedua adalah peluang wirausaha tadi. Salah satu owner Trikios, pengusaha tersebut mengatakan kami bahwa satu itu membantu dia mendapat keuntungan, tentunya untuk keluarga dan warganya. Dan kedua dia ikut membangun kita. Jadi dua hal itu yang paling konkret. Membuka lapangan pekerjaan. Kalau saya boleh tambahkan. Nah, itu yang menurut kami itu dia mengempower Indonesian, artinya mengembangkan orang-orang lokal situ. Dan itu menurut saya sangat konkret, dan salah satu contohnya juga yang kita ada di desa-desa Ibu ya, ke komunitas itu. Dan mereka sangat senang. Intinya adalah kita datang untuk mereka dan mereka akan memberikan sesuatu untuk kita kok. Ada timbal balik? Timbal baliknya nggak langsung, relationship kalau saya bilang. Jadi nggak ada ukurannya menurut saya. Karena pada saat kita datang itu bukan masalah, oke, saya businessman, kemudian saya ini enggak. Tapi yuk kita kembangin bareng-bareng seperti itu loh. Nah tadi nyambungin tadi ya, mencerdaskan bangsa, mungkin ini terlewat. Komunitas yang dimaksud itu adalah sekolah gitu. Jadi kayak di NTT atau NTB jaringan internet itu kan boleh dibilang hampir nggak ada. Bahkan salah satu tantangannya ada daerah
yang tidak ada jaringan PLN, padahal kan itu membutuhkan. BTS itu baru bisa hidup kalau ada jaringan PLN, dan kita berkomitmen ya, yang dimaksud mencerdaskan bangsa adalah kita ingin para siswa belajar sudah menggunakan teknologi digital yang selama ini hanya dinikmati oleh siswa di perkotaan besar, kota tier 1. Jadi itu nilai tulus benar-benar dari Indosat, murni ingin mencerdaskan bangsa, karena kalau masyarakat dari dini sudah dikenalkan dengan teknologi dan internet, itu artinya Indonesia sudah ready lah untuk menuju perekonomian digital. Iya. Jadi jangan sampai bangsa ini tertinggal. Dan itu yang akan disasar oleh Indosat, memberikan kesempatan jaringan untuk semua masyarakat sampai ke pelosok-pelosok yang mungkin belum terjamah. Betul sekali. Dan kita udah punya teknologinya ya, untuk tadi BTS yang tidak ada jaringan listrik. Bisa menjangkau. Ya, bisa menjangkau, dihidupkan. Jadi pakai tenaga sinar surya. Seperti itu. Masih belum clear juga. Belum clear juga, silakan Pak Jula. Masih belum Mbak Nia ini suka nanya. Tapi gak suka jawab. Jangan saya tukang tanya, Pak. Gimana, Mbak? Silakan, Mbak. Tadi kan ada pelatihan untuk pemasaran produk UMKM. Ini kan sesuatu yang menarik ya dari perusahaan gitu ya. Iya. Sasarannya mungkin ke depan itu kemana lagi, Pak? Mungkin ada yang sedang menunggu juga. Kita UMKM itu juga sangat-sangat membutuhkan. Ya, tentunya kita ke UMKM daerah lain harusnya. Karena ini salah satu proyek percontohan. Kalau kita lihat hasilnya sudah oke. Hasilnya sudah oke? Sudah oke. Udah nunggu yang lain. Hasilnya. Kita akan pergi ke CSR untuk program ini ke komunitas-komunitas lainnya. Menurut saya itu harus kembangkan. Karena di sini mereka tuh diajarkan untuk mempromosikan produk-produk layanan melalui e-commerce platform. Dan itu mereka sangat senang sekali. Artinya effort, tidak perlu ada lagi toko-toko fisik, tapi melalui e-commerce mereka bisa menjual produk dan memasarkan. Kita pasti nanti mana aja akan kita kasih tahu ke Tunggu saja informasi selanjutnya ya. Ini sebelum itu kita minum dulu, ini sectionnya section berbeda. Saya udah keringat juga. Slow Pak, slow. Ibu Elni kalau boleh tahu aslinya dari mana? Saya asli dari Jakarta. Dari Jakarta. Pak Jula, Jakarta juga? Saya lahir Jakarta, aslinya orang Batak sebenarnya. Memang saya kelihatan Portugal, cuman saya orang Batak. Oh enggak ya? Boleh. Jauh ya? Ini roadshow nih dari Bali sampai NTB, sampai Lombok, udah ke Bima juga? Sudah. Jadi sebenarnya dari timur ke Bali. Terakhir nanti akan di Bali. Terakhir akan di Bali. Ini kan pasti mampir-mampir tuh kan? Iya. Pernah mencicipi kuliner apa? Mungkin khusus di Lombok dulu nih. Lombok kita kemarin makanan lokal. Saya lupa, mungkin kangkung pelecing kayak gitu lah ya. Iya. Betul. Terus kemudian kalau yang di daerah Alor atau apa itu ada makanan setempat. Terus kemudian yang paling berkesan di tengah jalan kita berhenti di warung penduduk setempat yang jual ibu-ibu. Dia jual jagung, rasanya katanya jagung pulut. Dan itu kami sampai terkesima ya, karena benar-benar jagung warnanya putih. Jadi pas dimakan rasanya kayak ketan. Iya, Pak. Dan pakai sambal. Iya, jagungnya putih. Jadi dan bisa ada gantiin sambal. Nasi itu sebenarnya. Itu enak banget tuh. Dan apa Bu? Itu ikan kuning biasanya. Ikan kuning tuh di Kupang juga. Jadi sup ikan kuning. Itu yang kita suka tuh. Sepat di Sumba, pernah nyoba? Betul. Seger banget. Kita juga nyobain itu, saya paling suka. Jadi ikan sepatnya udah dibakar, ada kuahnya, terus dicelupin. Terus ada yang rembak ya namanya, itu juga sama dicelupin. Saya paling suka di itu. Sumbawa ya Bu ya? Enggak, di Sumba itu. Iya, di itu Sumbawa ikan sepat. Dia pakai sayurnya terong-terong itu loh. Iya, itu asam-asam segar, Pak. Iya, kita lempar kerupuk kulit itu ya. Iya, rembak. Rambak. Menarik. Kenyamanan kuliner. Iya, itu kekayaan kuliner Indonesia. Masakan lokal itu harusnya lebih dipromosikan lagi. Iya, sebenarnya. Makanya dari jaringannya Indosat harus bisa mempromosikan. Iya. Betul banget. Makanya kita sudah siap itu. Jadi silakan para Tribuners kalau ingin menjadi bisnis partner, silakan kontak
Boleh, website boleh, di bawah ini. Tadi ada ininya ya, caranya bisa menjadi mitranya Indosat. Ada. Bisa. Satu lagi sebelum pertanyaan terakhir nih, sebelum pertanyaan terakhir. Sebelum pertanyaan terakhir. Tolong nomor Berarti ada Niam lagi. dicatat ya. Sebelum pertanyaan terakhir, dari safarinya dari timur sampai Lombok ini. duduk di sini, Iya, di Mataram. saya ingin menanyakan dari pandangan Ibu Elni dan Pak Jula, pola masyarakat yang menggunakan jaringan itu seperti apa dari daerah-daerah sampai di Lombok ini? Yang Ibu lihat, polanya itu seperti apa? Mereka tuh membutuhkan internet ini untuk apa sih sebenarnya? Apa yang? Oh, oke. Ya, pertanyaan menarik. Ini pertanyaan yang saya tunggu-tunggu sebenarnya. Siap. Jadi saya melihatnya masyarakat yang di NTB ataupun NTT itu kan mereka tinggal daerah rural. Pada saat kita jalan roadshow lewat kendaraan itu, boleh dibilang daerah itu sepi sekali. Jadi saya kebayang, apalagi ada beberapa daerah itu yang nggak ada jangkauan listrik. Otomatis mereka nggak punya hiburan. Mereka cuma taunya bercocok tanam, dealing dengan field yang begitu luas, dan mereka melihara binatang peliharaan, ternak. Jadi saya melihat ini sebenarnya ada peluang yang mereka akan membutuhkan data yang cukup besar. Artinya dia bisa surfing, video streaming, mendengarkan musik. Bahkan kalau nggak salah di Alor, kalau nggak salah ya, itu mereka sangat suka dengan musik. Saya bisa lihat kendaraan umumnya mereka itu yang cukup unik lah, dikasih antena gitu dan dengan musik yang hingar-bingar. Lantas saya lihat di situ ini ada opportunity yang kita sebenarnya bisa, ini kan terkait dengan brand association. Artinya kalau brand IM3 kita bisa asosiasikan dengan kayak festival musik, memberikan mereka paket data let's say free gitu untuk masuk ke YouTube atau ke Spotify. Itu akan sangat membantu mereka, memberikan mereka penghiburan lah, seperti itu. Bisa mencoba. Jadi jaringannya itu disesuaikan dengan kebutuhan. Betul banget. Kebutuhan sesuai dengan apa sih yang diminati. Yang ada di situasi kondisi itu. Betul banget. Jadi kalau boleh saya tambah, yes, data. Cuman jenis datanya apa? Nah, ini yang saya rasakan konsisten. Pertama adalah nonton. Terutama kayak kemarin juga ada nonton Indonesia, sepak bola, itu semua. Kedua adalah main game. Ketiga dengerin musik. Cuman 3 ini paling sering mereka lakuin. Nonton, main game, musik. Nonton, main game, sama musik. Dan itu bisa beda-beda. Yang waktu kita hiking, Bu, masih ingat? Itu musik dipasang terus ke atas. Kemudian pada saat dimana dapat dekat warung itu orang lagi nonton bola, nonton macam-macam di YouTube. Kemudian ada main game. Jadi memang 3 itulah yang paling dibutuhkan mereka untuk data. Calls malah kita lihat agak jarang. Callsnya pun kadang-kadang calls lewat platform sosial media. Tapi memang ya internet atau data itu sangat dibutuhkan. Menurut saya itu menjadi kebutuhan dasar sih menurut saya. Kebutuhan. Sekarang itu semua jadi kebutuhan. Makanya ketika ada satu desa yang belum terpapar jaringan internet, itu akan susah mereka. Iya. Ya, dan kita udah siap itu. Kita kan akan menuju 2045 emas ya. Ya. Indonesia emas 2045. Betul. Mulai dari jaringan. Dan sekarang salah satunya malah jaringan. Lebih mudah, mereka itu sebenarnya nggak perlu terlalu diedukasi macam-macam. Mereka udah tahu tuh sebenarnya, pada word of mouth itu udah tahu caranya. Jadi begitu connect, udah mereka nonton. Ada ibu yang lagi duduk di motor nonton dan itu di pinggir laut yang ada gunungnya, indah banget ya. Saya juga mau bilang, kita nggak tahu Indonesia itu sangat indah kalau kita belum ke Indonesia bagian timur. Itu yang saya mau bilang juga. Salah satu tujuan wisata. jadi, Apakah itu tujuan safarinya ke Indonesia Timur? Enggak. Sangat berkomitmen. Enggak. Oke, berarti Niam pertanyaan terakhir kan nih habis ini? Iya, pertanyaan terakhir. Oke. Mungkin kedepannya Indosat akan seperti, atau harapan kedepannya itu dalam program ekspansi ini akan seperti apa? Harapannya untuk Indosat sendiri, kita berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan kita dengan membangun jaringan yang terus bertumbuh ya, konsisten, dan peningkatan misal dari 4G ke 5G. Dan kita juga ingin menjangkau masyarakat lebih mendekat ke proximity dengan mengajak masyarakat setempat untuk pemberdayaan ekonomi lokal. Cukup itu aja. Terima kasih. Kalau saya, kalau menurut saya Indosat ini berusaha memberikan layanan dalam bentuk internet yang ada di setiap pelosok. Itu pertama. Yang kedua adalah tetap tujuannya adalah memberdayakan
masyarakat Indonesia, terutama di daerah-daerah lokal tersebut, untuk sama-sama membangun Indosat, menambah pelanggan, kemudian bersinergi untuk memberikan keuntungan bagi pengusaha-pengusaha lokal di sana. Jadi kedepannya kita akan sangat konsisten untuk hal tersebut. Dan ini menurut saya tujuan yang mulia untuk Indosat ya, sebagai salah satu perusahaan terbesar untuk telekomunikasi di Indonesia. Itu menurut saya. Oke, cukup? Cukup, Mbak. Oke, sudah cukup ya, tidak ada pertanyaan lagi. Oke Tribuners, jadi ini perbincangan kita tentang Indosat. Jadi Tribuners ketika ada pertanyaan ataupun ingin mengetahui lebih dekat tentang Indosat bisa langsung menghubungi bisa langsung kepo lah dengan sosial media yang ada di sini. Oke Tribuners, ini perbincangan yang cukup seru. Nanti kita akan berjumpa lagi. Barangkali kita akan berbincang lagi dengan Indosat dengan programnya yang baru. Kita tidak tahu. Kita tunggu saja ya Bapak Ibu. Ya. Siap. Oke, Indosat Ciptakan nilai bersama untuk berdayakan komunitas lokal di Nusa Tenggara. Oke, terima kasih. Selamat siang Tribuners. Dah Tribuners. Thank you. Terima kasih.